Teman-teman, di sesi Ramadan kali ini sering ada yang bertanya, Ustaz, kan ada hadis yang menyampaikan bahwa setan itu diikat. Nah, tapi kenapa kemudian saat di Ramadan masih ada orang yang tergerak berbuat maksiat? Pengaruhnya dari mana? Sementara setannya diikat, tapi masih terdorong untuk berbuat maksiat. Baik, hadis itu sangat populer, terutama di Al-Bukhari di kitab As-Siyam, dan disampaikan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan atau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Kemudian, "Wa ughliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Jika sudah tiba bulan Ramadan itu, maka pintu-pintu surga dibuka, dibentangkan. Kemudian, "Wa ughliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup, dikunci rapat. Lalu, "Wa suffidatis syayatin," dan setan-setan diikat, dibelenggu. Jadi ada 3 keterangan di sini. Yang pertama, pintu surga dibuka. Kedua, pintu neraka kemudian ditutup rapat. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Baik, apa makna 3 hal ini? Khususnya terkait dengan yang ketiga, setan dibelenggu, tapi masih ada orang yang kemudian terdorong berbuat maksiat. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang melihat zahirnya, hadis, sehingga menafsirkan secara zahir. Pintu surga dibuka, memang dibuka. Saat Ramadan penuh, surga dibuka, pintu dibuka. Sehingga terasa kekuatan-kuatan, kenikmatan untuk ibadah, aroma-aroma untuk bisa mendekat kepada Allah. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Serapat-rapatnya ditutup. Mutlak ditutup. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, setan dibelenggu. Memang dibelenggu sama sekali. Jadi tafsirannya tidak ada takwil, tidak ada tafsiran yang lain mengartikan setan dibelenggu. Nah, kalau ada kemudian yang berbuat maksiat di situ, maka di sini mereka menyampaikan kemungkinan 2 keterangan. Yang pertama, nafsu. Setannya diikat, tapi kalau nafsunya masih dipelihara, maka itu yang mendorong orang berbuat maksiat. Jadi antara dalil yang menguatkan adalah Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-53. "Ya umma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Saya bukan orang suci, tapi dalam diri saya ada nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Jadi ketika setannya dibelenggu tapi nafsunya dipelihara oleh orang yang bersangkutan dan cenderung diikuti, maka nafsu itu yang mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik. Nafsu untuk berbuat maksiat, nafsu untuk berlebihan mencari makanan saat buka tapi tidak kemakan, nafsu untuk mengumpulkan makanan saat sahur sehingga saat dikumpulkan dimakan habis, ketinggalan sholat subuh, terlambat, bangun kesiangan. Itu nafsu yang diikuti. Ada juga yang mengatakan yang diikat setan-setan besar, yang kecil-kecilnya, yang pengikut-pengikutnya yang kecil-kecil, itu tidak, sehingga itu yang bisa memberikan dorongan-dorongan kepada seseorang untuk berbuat maksiat yang kadarnya bukan kadar-kadar yang besar seperti hari-hari biasa, sehingga masih bisa ditahan, atau kalaupun memang imannya lemah tetap diikuti.